Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Anizal Rizky. Di sini saya akan melakukan praktek konfigurasi dasar sistem, hostname, domain, dan akses remote melalui switch dan router. Pertama-tama, saya sudah menambahkan komponen-komponen berikut ini. Yang dibutuhkan adalah PC, switch, dan router. Dan juga saya memasukkan kabel yang berupa copper straight through seperti ini. Oke, langsung saja. Langkah pertama, saya akan menambahkan IP IP di PC. Buka desktop, terminal, desktop IP configuration. Saya akan masukkan 192.168.1.10. Subnet masknya biarin aja. Lalu yang kedua ini saya akan ganti 192.168.1.1. Oke. Lalu saya akan langsung buka router. Saya akan setting routernya. Oke, ketik no, enable const. Langsung aja kita ganti nama hostname-nya. Hostname R1. Lalu IP domain name Evan lokal. Ini jaringan lokalnya aja, saya ganti nama saya jadi Evan. Oke. Yang kedua langsung saya ketik no domain lookup. Oh, saya lupa tambahin IP-nya. IP. Nah, seperti ini. Lalu langsung aja interface, kita akan memasukkan IP. Interface giga. Sebentar, saya agak lupa. Oke, 1 gigabit internet 01. Lalu IP address masukin 92.168.1.1. lalu 255.255.255.0 no shutdown. Oke, ini harusnya sudah berhasil. Ketik exit. Nah, habis exit langsung ketik line console 0. Line console 0 ini gunanya untuk menentukan password untuk konsol access. Oke. Habis itu langsung aja ketik password. Di sini passwordnya saya kasih password nama saya aja, Evan. Lalu login aja, login, terus exit timeout 5.0 ini akan berakhir kalau nggak dimasukin passwordnya, bakal berakhir dari 5 menit. Lalu login synchronous. Ini gunanya untuk mencegah pesan sistem memotong baris perintah. Oke, langsung exit aja. Habis exit, langsung kita ketik tuh untuk password privilege exit enable secretnya. Saya akan ketik enable secret. Nama saya aja lagi biar nggak lupa. Oke, langsung aja ini kita ke line. Ini saya akan menambahkan telnet, mengaktifkan telnet. Oke. Line VTY 04, password Evan, telnet aja lah 223, password telnet, terus login, terus transport input telnet, gunanya untuk mengizinkan protokol telnet untuk mengoneksi jarak jauh. Oke, langsung typo cuy. Di sini. Nah, habis itu langsung aja kita exit. Oke. Seharusnya sih udah berhasil. Saya akan langsung coba di PC. Terus desktop dan command prompt. Saya akan ketik telnet
192 sesuai IP ya, 192.168.1.1. Oke, password saya akan masukkan telnet 123. Nah, oke, ini udah berhasil enable passwordnya Evan. Oke, di bagian ini udah bagian telnet udah berhasil ya. Kita akan langsung masuk saja ke bagian SSH. Nah, sekarang saya akan langsung lanjut ke versi SSH-nya. Tadi telnet udah selesai, kita akan melanjutkannya ke bagian SSH. Sama seperti biasa, IP configuration terlebih dahulu 192.168.1.10 ini dan 192.168.1.1. Oke, tutup. Nah, sekarang di bagian router saya akan setting seperti biasa, enable consti host name R1. Nah, habis hostname R1 seperti biasa, IP domain name pakai nama saya Evan lokal, lalu no IP domain lookup seperti ini, IP domain lookup. Lalu habis itu langsung masukkan interface seperti yang tadi ya, interface giga 01, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, habis itu no shutdown. Tipe guys, sorry. No shutdown. Nah, ini harusnya udah berhasil. Lalu ketik exit aja sekali. Habis itu username. Ini udah masuk ke SSH ya. Username admin privilege 15 secret Cisco 123. Nah, habis itu lanjut crypto key generate RSA. Nah, di sini masukin 1024. Habis itu langsung masuk IP SSH version 2. Nah, di sini kita akan lanjut ke line VTY 04, login lokal dan transport input SSH. Ada typo guys. Transport. Di sini kurang. Oke. Nah, habis itu langsung exit aja. Exit. Oke. Nah, oke, langsung aja kita coba di command prompt. Ketik SSH min L kecil admin 192.168.1.1. Oke, pertama-tama saya akan memasukkan password terlebih dahulu, Cisco 123. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Consti. Oke, berarti bagian SSH juga sudah berhasil. Di sini saya akan melakukan pengaturan IP address dan verifikasi interface. Bahan-bahan yang diperlukan adalah PC, switch, dan router, serta kabel yang menyambungkan semua komponen-komponen tersebut menggunakan kabel copper straight through. Oke, pertama saya akan setting IP dari router terlebih dahulu. Saya akan ketik no, enter, lalu ketik enable consti, lalu ketik interface giga ethernet 0 1,
lalu masukkan IP address 192.168.1.1. Oh, salah. Nah, saya lupa masukkan ini 255 255 255.0 no shutdown. Oke, sudah berhasil. Exit. Lalu ketik copy running config startup config. Seperti ini, langsung aja enter. Oke, sudah tersave. Lalu saya akan masuk ke bagian router, masuk ke bagian switch seperti biasa. Enable const ketik interface VLAN 1, masukkan IP address 192.168.2.255.255.255.0. Nah, lalu ketik no shutdown seperti ini. Exit, ketik IP default gateway 192.168.1.1 seperti ini. Lalu exit lagi, lalu ketik copy running config start up config seperti ini. Oke, selesai. Lalu setelah itu baru masukkan IP configuration-nya di PC. Di bagian IP ini saya akan masukkan 192.168.1.10. Yang kedua, kita biarkan saja seperti ini. Ketiga, saya masukkan 192.168.1.1. Oke, kita close ya. Setelah itu, saya akan cek status interface di router. Oke, saya cek dulu. Saya ketik show IP interface brief. Oke, ini udah benar ya di bagian sini. Tuh, kita pakai bagian ini, jadi ini yang benar. Oke, berarti sudah benar ya. Lalu saya akan cek di bagian router juga, di bagian switch juga. Show IP interface brief. Oke, kita enter terus sampai ketemu bagian yang kita mau. Nah, di bagian ini yang saya tandain ini benar, ini udah berhasil ya. Oke, ini udah berhasil. Lalu saya akan cek detail interface di router. Nah, di sini saya akan ketik show interface gigabit Ethernet 0/1 karena saya pakai yang ini. Kita mentokin semua biar kelihatan. Kita enter. Nah, ini bagian yang paling penting. Dan output ini udah benar, sudah ada ya. MTU-nya 1500 dan BW-nya, bandwidth-nya segini. Oke, sudah benar. Nah, jadi setelah itu baru saya akan ping router dan switch-nya melalui PC. Pertama-tama saya akan ping melalui router terlebih dahulu. Ketik ping 192.168.1.1. Nah, kalau sudah replay seperti ini berarti sudah benar, sudah tersambung. Lalu saya akan langsung ke yang switch 192.168.1.2. Oke, agak lelet sedikit. Ini kalau ada satu ini
Kita ulang lagi aja. Nah, dia langsung nyambung. Mungkin karena ada kesalahan sinyal atau gimana, tapi percobaan kedua dia berhasil. Nah, sekarang baru saya akan mencoba ping router ke PC. Jadi saya akan ketik ping 192.168.1.10. Oke, sukses ya teman-teman. Dia ada tanda ini yang mana kalau ada tanda ini tuh dia berhasil. Tuh. Oke, sukses rates. Nah, jadi seperti ini. Lalu saya akan menyimpan konfigurasi terlebih dahulu. Oke. Di pertama di switch, saya akan simpan dulu. Copy running config startup config. Oke. Config. Nah, lalu saya akan show running config. Oh, salah. Harusnya dikasih strip. Oh, salah lagi. Harusnya di bagian sini ada N2. Nah, ini kita enter sampai habis, sampai ketemu yang kita mau lihat. Oh, ini di bagian ini. Nah, di bagian ini adalah interface gigabit-nya sudah ketemu. Lalu di bagian PC, di bagian ini juga saya akan cek copy running config start up config. Oke, lalu langsung show running config. Kita enter terus sampai ketemu di bagian yang mau kita lihat, yang bagian kita pakai ya. Nah, ini dia. Ini adalah konfigurasi yang kita pakai tadi. Tuh bagian sini. Oke. Sepertinya ini saja. Karena sudah berhasil semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.